Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep ampuh 100% bikin sapi jadi lebih lahap makan jerami. Seperti apa resepnya ataupun seperti apa caranya, simak terus dan tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal resep bikin sapi itu jadi lebih lahap ataupun luweh mempeng pakan kering. Seperti di kesempatan kali ini, untuk di video kali ini saya berada di kandang sederhana atau di kandang saya sendiri lur. Dan untuk di depan saya ini sapi saya sangat lahap, rakus dengan jerami kering saja. Dan untuk jerami kering ini tanpa saya fermentasi, hanya menggunakan resep ini lur. Nanti saya akan jelaskan apa saja bahan-bahannya biar teman-teman bisa meniru, ataupun khususnya untuk peternak maupun subscriber yang di luar sana mempunyai sapinya itu susah diberi jerami ataupun diberi jerami itu masih mempunyai prapen, masih mempunyai sisa. Biar sapi itu lebih lahap, kemudian lebih rakus. Selain lebih rakus, kita berikan itu ke sapi itu saling berebut seperti ini. Simak terus apa aja resepnya ataupun apa saja bahannya yang saya campurkan di mangkok kecil ini lur. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang resep sederhana ataupun resep ampuh 100% bikin sapi itu cepat lahap makan ataupun supaya rakus dengan jerami kering. Seperti yang tadi, untuk sapi saya itu lahap, kemudian juga rakus, doyan, mempeng. Untuk rahasianya di sini saya sedikit berbeda dari teman-teman, yaitu di sini saya berinisiatif meracik ataupun membuat bahan yang bisa meningkatkan ataupun melahapkan nafsu, khususnya untuk sapi yang mengalami mangane kue ora mempeng lur, terutama dari jerami. Dan untuk bahan ini selain melahapkan jerami juga merakuskan comburan. Selain merakuskan comburan juga dicampurkan di minuman juga bagus. Untuk yang di depan saya ini yang sudah saya racik ataupun sudah saya buat seperti yang tadi, ini adalah bahan-bahannya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ataupun bahan yang saya gunakan supaya sapi itu lebih lahap dan rakus berbagai jenis rumput ataupun pakan kering, bahkan minuman dan comburan. Di sini saya memanfaatkan kurang lebih 4 bahan yang bergizi, aman, sehat, kemudian murah dan mudah dibuat. Belum kita racik. Untuk alat yang pertama ataupun bahan yang pertama, di sini saya menyiapkan tempat untuk menumbuk ataupun tempat untuk mengaduk dari 4 bahan tadi. Lemper lur, ulekan lemper tradisional ini teman-teman. Langsung saya perlihatkan untuk bahan yang pertama ataupun bahan campurannya. Dan untuk bahan yang pertama ini berada di gelas kecil ini lur. Untuk bahan ini simple, selain simple juga berkarbohidrat, kemudian lemak, selain lemak juga berprotein tinggi. Bahan ini selain bisa untuk dicampurkan di racikan atau resep yang saya gunakan, juga bisa digunakan untuk bahan makanan. Karena untuk bahan ini lebih murah, selain lebih murah juga lebih mudah. Ini teman-teman,
Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang pertama ini ataupun yang saya gunakan. Untuk namanya di sini saya memanfaatkan dari singkong, tapi sedikit berbeda dari singkong-singkong yang lain. Yaitu di sini singkongnya sudah saya tumbuk ataupun sudah saya haluskan. Ini teman-teman. Untuk bahan yang pertama di sini saya memanfaatkan singkong tepung gaplek lur, untuk saya jadikan campuran ataupun resep agar sapi saya itu lebih lahap dengan jerami kering ataupun supaya lebih rakus berbagai jenis pakan. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua. Dan untuk bahan yang kedua ini menyehatkan, kemudian bikin sapi itu jadi lebih lahap. Kemudian selain lebih lahap juga terbuat dari rempah-rempah alami. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang kedua ini. Untuk bahan yang kedua ini saya memanfaatkan dari herbal alami lur, yang bikin sapi itu lebih menyehatkan biar terhindar dari segala penyakit ataupun mencegah supaya nafsu makannya itu tetap stabil. Jadinya di sini saya memanfaatkan dari bahan yang murah, kemudian juga menggunakan obat alami ini. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang kedua ini. Untuk bahan yang kedua ini di sini saya memanfaatkan dari temulawak lur, ataupun bubuk dari temulawak yang sudah dihaluskan. Kenapa di sini saya memanfaat dari campuran resepnya itu menggunakan dari lempah alami ataupun dari temulawak? Karena untuk khasiat temulawak untuk kesehatan sapi itu bisa mempengne lur, mempengne mangan, ngerakus nih ngombe, ngerakus nih comboran. Dajinya di sini itu saya menambahkan rempah-rempah alami yaitu temulawak lur. Untuk temulawaknya di sini yang sudah jadi ataupun sudah ditumbuk halus. Ini teman-teman, ini bahan yang kedua. Dan untuk bahan yang ketiga ini menurut saya paling bergizi. Selain paling bergizi juga harganya murah, terbuat dari berbagai jenis komponen ataupun komposisi yang bagus untuk penggemukan ataupun pertumbuhan. Selain pertumbuhan juga bikin sapi itu juga mudah kenyang. Tapi di sini saya gunakan sedikit sebagai campuran dari resep yang saya gunakan ini. Ini bahan yang ketiga lur. Bahan yang ketiga teman-teman pastinya juga sudah mengetahui ataupun sudah mengenal. Ini teman-teman, ini bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga ini bergizi, bikin cepat gemuk, mempercepat pertumbuhan, penggemukan, dan harganya murah. Di sini saya menggunakan jenis pakan jadi atau nama lainnya itu dari fermentasi jadi lur, konsentrat. Biar hasil dari resep yang saya gunakan ini selain menyehatkan, kemudian merakuskan, juga menggemukkan lur. Ini teman-teman, ini bahan yang ketiga. Dan untuk bahan yang terakhir ataupun bahan yang keempat itu bikin sapi lebih luweh mempengneh, lebih tergila-gila dengan jerami. Selain lebih tergila-gila juga lebih doyan lur dengan bahan yang terakhir ini. Untuk bahan yang terakhir ini harganya juga murah, mudah kita racik ataupun mudah kita buat. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang terakhir ataupun bahan yang keempat. Di sini saya menggunakan penyedap rasa ataupun garam dapur agar sapi kalian itu seperti sapi saya, yaitu teman-teman harus berinisiatif memberikan ataupun mencampurkan jeraminya itu menggunakan bahan-bahan seperti saya, yaitu memanfaatkan dari rempah alami, bahan yang bergizi, kemudian juga bahan yang merakuskan.
langsung saja kita racik ataupun kita tumbuk untuk garamnya lur. Ini teman-teman, untuk caranya di sini saya menggunakan lemper deso ataupun lemper sederhana untuk penumbukan dari garam dapur ataupun penyedap rasanya. Sampai halus lur, biar lebih jos kita campur ataupun kita aduk dengan 3 bahan tadi, yaitu dari tepung gaplek ataupun tepung singkong, pakan jadi atau konsentrat, kemudian sama temulawak. Temulawaknya lur, selain dari temulawak juga dari garam lagi. Ini sudah jadi resepnya dari 4 bahan, yaitu dari tepung gaplek, kemudian pakan jadi, temulawak sama garam. Langsung sudah saya racik atau sudah saya tumbuk. Langsung saja kita berikan ke sapinya ataupun cara pemberiannya atau cara pengaplikasiannya lur, biar teman-teman itu bisa paham untuk trik pemberiannya ataupun supaya sapinya itu mempeng lur, gen koyo sapiku yo mempeng mangan damen, kemudian makan rumput juga lebih lahap. Saya beri dengan cara ini, jerami yang saya berikan itu juga ludes. Selain dari jerami, kalau kita beri dengan rumput pasti lebih lahap lagi lur, karena menggunakan resep ini. Ini teman-teman, yang saya berikan tadi tinggal sedikit sudah habis. Ini cuma yang di bawah ini cuma yang sudah busuk saja. Dan untuk cara pengaplikasiannya ataupun cara pemberiannya, langsung kita ke bagian jeraminya ataupun tempat jeraminya lur. Caranya bisa ditaburkan seperti saya. Sebelum kita berikan ke ternak itu kita tabur kayak gini biar lebih simpel saja. Untuk cara yang pertama atau langkah yang pertama, kita taburkan pada jeraminya. Sewaktu-waktu kita beri atau kita ambil itu sudah tercampur dengan bahan ini lur. Ini kalau untuk cara yang satu ini lebih mudah ataupun lebih cepat, karena sebelum kita berikan sudah kita campur dengan resep ini. Nanti untuk cara yang kedua saya akan perlihatkan. Langsung saja kita berikan lur. Untuk cara yang kedua ataupun langkah kedua, yaitu kita taburkan pada jeraminya saat kita berikan pakan lur. Seperti ini. Sampai merata. Nah, ini lur. Sampai merata. Ataupun untuk resep ini selain bisa diberikan ke jerami, juga bisa kita aplikasikan ke bahan yang lain, yaitu comboran maupun minuman, biar lebih jos lur. Seperti ini. Untuk sapi saya juga sangat lahap. Dan sedangkan untuk sisanya seperti ini yang sudah hampir membusuk, ini nanti saya masih bisa berikan lagi dengan cara saya campur dengan resep ini. Nanti saya jemur kembali karena ini agak busuk. Kalau sudah kering lagi, nanti dicampur dengan resep ini diberikan lebih lahap lagi lur. Seperti ini teman-teman. Dan untuk teman-teman yang pengen meniru resepnya ataupun bahannya, di sini saya memanfaatkan 4 bahan lur, yaitu dari pakan jadi atau konsentrat, kemudian dari tepung gaplek, sama temulawak dan garam.
Untuk penyedapnya teman-teman bisa menggunakan bahan yang lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.